warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Natafia Putri dari kelompok 7. Di sini saya ingin menjelaskan secara singkat tentang apa yang sudah kami kerjakan dari kelompok 7. Mata kuliah falsafah yaitu role play teori dari seorang ahli teori keperawatan sekaligus pencipta teori perawatan diri atau dikenal dengan model keperawatan Orem. Dialog dari kelompok kami ambil sendiri yaitu sesuai dengan tema yang kita ambil yaitu model keperawatan Dorothea Elizabeth Orem atau biasa disebut juga Dorothea Orem. Dan dialog yang kami ambil ada berbagai macam peran, diantaranya ada perawat Yudi dan Fasya, dan ada pasien Bapak Abi dan keluarga Bapak Dani yang menggambarkan penerapan teori dari Orem tersebut dalam praktek keperawatan. Teori Orem menekankan pada kemampuan individu untuk mandiri atau merawat diri sendiri, bisa disebut self-care. Untuk perawatnya berperan membantu pasien meningkatkan kehadiran dalam memenuhi kebutuhan self-care mereka. Dalam dialog ini, perawat mengkaji kondisi pasien, memberikan edukasi tentang teknik perawatan diri dan melibatkan keluarga dalam proses perawatan. Tujuannya adalah agar pasien dapat mandiri dan berantisipasi aktif dalam proses pemulihan mereka dengan dukungan dari keluarga sendiri serta dukungan tenaga medis. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abi Muhammad Landung sebagai pasien. Saya Alfian Ramadhani sebagai keluarga pasien. Saya Yudi Adrian sebagai perawat A. Saya Pasha Islami Ramadan sebagai perawat B. Selamat menyaksikan. Baik Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Pasha Islami Ramadan dan rekan saya Yudi Adrian. Kami perawat yang bertugas dari jam 8 hingga sampai jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Saya Bapak Dani dan ini kakak saya Bapak Abi. Oh iya, baik. Bagaimana keadaan sekarang Bapak? Kalau saya alhamdulillah baik Pak. Ya, saya di sini hanya mengantarkan kakak saya yang sedang sakit. Bagaimana perasaan Bapak Abi hari ini? Ada yang kami bantu? Alhamdulillah saya lebih baik daripada kemarin, Mas. Tapi masih ada rasa capek sama pusingnya. Saya ngerasa nggak bisa ngurus diri saya sendiri dengan baik. Saya khawatir dengan kondisi saya. Iya, kakak saya masih dari kemarin kelihatannya rasa lemas dan mual terus. Saya khawatir kakak saya tidak bisa pulih dengan cepat. Kami mengerti kekhawatiran Bapak. Di sini kita akan kerjasama agar Bapak Abi bisa mendapatkan perawatan yang terbaik. Kami akan membantu Bapak untuk meningkatkan kemampuan dalam merawat diri sendiri agar Bapak lebih mandiri seiring waktu. Kami akan mendukung Bapak bukan hanya dari fisik tapi juga dari emosional dan mental. Betul Bapak Dani, ada 3 komponen penting dalam perawatan diri. Yang pertama itu kebutuhan perawatan diri, kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan itu, dan lingkungan yang mendukung. Kami ingin memastikan Bapak merasa cukup dukungan baik dari kami, keluarga, dan lingkungan rumah nanti. Saya mengerti Mas, tapi saya di sini tuh sangat-sangat bergantung sama orang lain gitu loh. Untuk sekarang ini ya, jadi saya nggak yakin bisa merawat diri saya sendiri. Bapak, itu adalah hal yang sangat wajar. Kondisi Bapak saat ini memang membutuhkan perawatan lebih intensif, namun kami akan bertahap membantu Bapak untuk mengembalikan kemandirian. Di awal kami akan memberikan bantuan langsung, tapi seiring berjalan waktu kami akan membantu Bapak untuk mengembangkan kemampuan untuk melakukan aktivitas harian sendiri seperti makan, mandi, dan berpakaian. Betul Bapak, misalnya untuk mengatasi rasa mual yang Bapak alami, kami akan mengajarkan teknik pernapasan yang dapat Bapak coba saat merasa tidak nyaman. Ini adalah cara untuk membantu Bapak merasa lebih baik tanpa terlalu bergantungan pada obat. Terus bagaimana kalau misalnya saya ada aktivitas sehari-hari di luar Pak? Saya takut kakak saya tidak bisa untuk mengurus dirinya sendiri di rumah, seperti untuk mengambil makanan dan bangun dari tempat tidurnya.
kami akan memberikan pelatihan kepada Bapak Abi agar dapat membantu Bapak Dani di rumah ini, juga bisa menekankan pentingnya peran keluarga dan perawatan. Bapak Abi juga bisa membantu Bapak Dani untuk makan dalam porsi kecil agar tidak terlalu berat, serta membantu Bapak Dani untuk bergerak secara perlahan, misalnya dengan duduk atau berjalan sedikit-sedikit, tergantung kemampuan dari Bapak sendiri. Baik, Bapak Dani, kami juga akan memberikan beberapa teknik perawatan dari dasar yang bisa Bapak lakukan di rumah. Contohnya membantu Bapak dengan minum obat tepat waktu, terus mengatur posisi tidur untuk mencegah sakit punggung atau leher, dan mengingatkan Bapak untuk istirahat dengan cukup. Terima kasih banyak ya Mas. Jadi meskipun saya merasa sangat terbatas untuk sekarang ini, saya bisa belajar untuk melakukan semuanya sendiri lagi ya. Iya Bapak, kami akan terus memberi dukungan. Kami juga ingin Bapak Abi tahu bahwa proses ini tidak akan instan dan tidak apa-apa jika merasa lelah atau frustasi. Yang penting kita bekerja sama. Kami di sini untuk membantu. Baik sih, saya akan berusaha mencoba untuk mendukung kakak saya yang sedang sakit di rumah nanti. Tapi saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang pelatihan dan informasi lebih lanjut. Ya baik, tentu Pak Dani, kami akan memberikan panduan mengenai perawatan di rumah. Kami bisa mengatur waktu untuk memberikan pelatihan lebih lanjut, termasuk cara-cara perawatan dasar dan kapan harus mencari bantuan medis jika diperlukan. Selain itu, Bapak Abi, Bapak Dani juga bisa menggunakan waktu ini mempersiapkan lingkungan rumah, seperti menyiapkan tempat tidur yang nyaman, memastikan ada kursi atau alat bantu yang diakses, dan menciptakan suasana yang mendukung Bapak untuk merasakan lebih baik. Kalau saya merasa lebih tenang sus untuk sekarang. Terima kasih banyak ya atas semua penjelasan yang telah diberikan dari suster sekalian. Saya akan berusaha lebih baik sebaik mungkin untuk kedepannya. Baik, kami berdua akan berusaha lebih keras untuk mendukung saran dari Bapak suster tadi. Terima kasih ya untuk saran-sarannya dan semua bantuan yang telah diberikan. Baik Bapak, kami di sini untuk Bapak, jangan ragu-ragu untuk bertanya kapan saja, baik di rumah sakit atau nanti di rumah. Proses ini memang membutuhkan waktu, tapi dengan kerjasamanya yang baik kita bisa mencapainya. Terima kasih banyak ya Sus atas penjelasan dan apa yang sudah suster arahkan tadi ke saya dan adik saya. Itu jujur sangat membantu sekali untuk saya sendiri. Ya baik Pak. Baik, kalau begitu kami berdua izin pamit dulu ya, Sus. Ya baik Pak. Semoga cepat sembuh ya Pak. Iya baik Sus, terima kasih banyak. Ya. Mari Sus. Ya. Dalam dialog ini, perawat menggunakan pendekatan teori keperawatan OREM yang berfokus pada perawatan diri atau self-care. Perawat membantu pasien atau untuk memahami pentingnya meningkatkan kemampuan untuk merawat diri sambil memberikan dukungan praktis dan emosional. Keluarga juga dilibatkan dalam proses ini dengan mempersiapkan diri untuk mendukung pasien di rumah sesuai dengan mereka dalam teori OREM sebagai penyedia perawatan atau caregiver. Pentingnya perawatan diri, peran keluarga dan dukungan perawat terlihat jelas dalam cara perawat memberikan pelatihan dari dukungan untuk meningkatkan kemandirian pasien seiring dengan pemenuhan kebutuhan pasien dalam proses penjauhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami dan dialog dari kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.